Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Johan Ahari Chandra dari Universitas Negeri Malang. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cara konfigurasi VPS atau Virtual Private Server. Sebelumnya kita belajar terlebih dahulu apa sih VPS itu. Ya, jadi Virtual Private Server atau sering disingkat VPS adalah tipe web hosting yang sumber dayanya berasal dari satu server fisik yang kemudian terbagi lagi menjadi beberapa server virtual. Masing-masing server virtual berjalan seperti dedicated server. Ya, jadi jika digambarkan seperti ini, ada sebuah server besar, ya satu server fisik, di mana spesifikasi server tersebut dibagi-bagi lagi menjadi beberapa server virtual. Jadi di dalamnya ada beberapa server virtual. Misalkan sebuah server memiliki spesifikasi 16 GB RAM. Jadi kalau dibagi menjadi 16 server virtual, maka setiap bagiannya, setiap server virtual memiliki jatah 1 GB. Jadi seperti itu. Jika digambarkan, VPS ini adalah seperti sebuah apartemen. Jika kemarin kita belajar tentang share hosting, itu digambarkan seperti sebuah rumah, di mana rumah tersebut kita berbagi fasilitas dengan pengguna lainnya. Namun untuk VPS hosting, kita ibaratkan seperti sebuah apartemen, di mana setiap penggunanya memiliki fasilitas sendiri, memiliki ruangan sendiri. Ya, seperti itu. Sehingga semua penghuni memiliki kebebasan akses dalam mengatur dan menggunakan isi kamar apartemennya. Karena masing-masing kamar berada pada gedung yang sama, misalkan pada server yang sama, maka jika sumber dayanya ada yang terganggu, maka akan terganggu semua. Ya, seperti gambar di samping ya. Jadi jika apartemen, maka listrik dan sumber airnya masih terbagi dan dipergunakan secara bersama-sama. Jadi tetap aja jadi satu server fisik dibagi untuk beberapa server virtual seperti itu. Untuk kelebihannya, yaitu yang pertama ini, konfigurasi keamanan dikelola secara penuh oleh pemilik VPS sehingga bisa memodifikasi konfigurasi keamanan yang lebih ketat dibandingkan dengan share hosting. Jadi untuk VPS ini kita bisa melakukan akses yang lebih dalam lagi, tidak seperti share hosting yang kemarin. Yang kedua adalah Anda mendapatkan akses root. Jadi memungkinkan Anda untuk melakukan pengaturan sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang ketiga itu Anda dapat mengembangkan kapasitas VPS jika diperlukan seiring berjalannya waktu. Ya. Jadi beberapa layanan web hosting itu bisa mengupgrade layanan dari server yang kita sewa. Misalkan kita menyewa VPS dengan RAM 1 GB. Namun untuk seiring berjalannya waktu, karena kita butuh RAM yang lebih besar, biasanya kita bisa upgrade. Berbeda dengan share hosting yang tidak bisa upgrade. Yang kedua yaitu kekurangannya, yaitu membutuhkan pengetahuan yang lebih dalam terkait dengan server dan sistem operasi Linux. Karena apa? Biasanya kita kalau VPS ada beberapa tipe di mana kita harus menginstal sendiri isinya. Jadi tidak seperti share hosting yang sudah dikelola secara full oleh penyedia layanannya. Kita ada layanan yang untuk VPS ya. Untuk VPS ada layanan di mana kita mengelola secara utuh. Yang kedua, kekurangannya yaitu lebih mahal dibandingkan dengan share hosting dan cloud hosting. Karena apa? Karena kita memiliki fasilitas tersendiri dan juga lebih private. Untuk konfigurasinya kita memerlukan beberapa installer ya. Yang pertama yaitu Debian 9. Yang kedua juga virtual machine, kita menggunakan VMware. Lalu untuk manajemen OS virtualnya kita menggunakan Proxmox. Lalu juga kita menggunakan PuTTY. Untuk link downloadnya sudah saya lampirkan di link deskripsi. Oke, langsung saja kita akan praktikum untuk konfigurasi VPS. Langsung ke komputer. Baik, langsung saja untuk langkah-langkah konfigurasinya. Yang pertama adalah yang sebelumnya ya, kita siapkan dulu ini file-filenya
Yang pertama ada ini 3, ini adalah installer untuk Debian 9, lalu Proxmox, Putty, dan juga ini software untuk VMware-nya. Di sini saya sudah install VMware-nya. Langsung saja kita create new virtual machine. Ini lalu kita klik next. Lalu kita pilih, kita browse installer untuk Proxmox. Kita open. Oke. Lalu kita klik next. Setelah itu kita pilih Linux ini, lalu versinya pilih Linux yang version bawah ya, other version or later kernel 64 bit. Klik ini. Oke, langsung kita klik next. Setelah itu kita namai virtual machine-nya, misalkan VPS tutor. Kita tentukan lokasinya, pastikan lokasinya ini memiliki disk space yang cukup besar. Misalkan di sini kita buat folder baru VPS 2. Nah, lalu kita klik OK. Kalau bisa disk space yang dipilih adalah disk space yang memiliki kapasitas 50 GB ke atas ya. Jadi karena kita butuhnya sangat cukup besar. Lalu maksimum disk space-nya kita isi 50 GB. Lalu kita klik next. Lalu di sini kita customize hardware. Di sini kita gunakan RAM-nya. Karena RAM saya ini ada 12 GB. Di sini saya gunakan 4 GB. Ini tergantung dengan spesifikasi laptop atau komputer kalian. Jika laptop kalian memiliki kapasitas RAM-nya 4 GB, jadi gunakan 2 GB aja, jangan lebih dari separuhnya. Karena di sini ada RAM lebih, jadi saya gunakan 4 GB. Lalu untuk prosesornya di sini number of core-nya per prosesor saya pilih 2. Lalu virtualization engine-nya saya tentang semua. Oke. Lalu setelah itu kita pilih di network adapter. Di sini kita pilih custom, kita pilih VMnet 1 host only. Setelah itu kita klik close, lalu klik finish. Nah, kita akan diarahkan untuk instalasi Proxmox. Kita tunggu. Power on this machine. Lalu kita di sini pilih saja Proxmox VE. Enter ya. Kita tunggu lagi. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Proxmox ini berbeda dengan Debian ya. Jadi di sini dia CLI. Nah, ini kita ada user license-nya, kita agree aja. Lalu kita klik next. Lalu kita di sini pilih negara. Kita pilih Indonesia. Lalu time zone-nya Asia aja, Jakarta, keyboardnya US English. Kita klik next. Lalu kita buat password. Misalkan yang mudah aja, misalkan passwordnya admin. Lalu emailnya terserah kalian, contoh aja ini. Sini saya gunakan Oke. Next. Lalu di sini kita setting
untuk manajemen interface-nya kita biarkan. Lalu hostname-nya, contoh kita gunakan tutorial vps.com. Lalu untuk IP address-nya ini kita ganti yang mudah aja ya, seperti yang kemarin 30.30.30.2. netmasknya /27 berarti 224. Lalu gateway-nya kita ganti 30.30.30.1. DNS-nya kita baca jadi 127.0.0.1. Ini sebenarnya dibiarkan aja juga nggak apa-apa. Saya ganti di sini. Oke, next. Nah, ini jadi sudah ya, ENS33, install VPS, IP-nya ini, netmasknya ini, gateway-nya ini. Oke, kita install. Kita tunggu lagi. Kita tunggu sampai instalisasinya selesai. Oke, proses instalasi sepertinya sudah selesai. Nah, di sini ada perintah reboot and point your web browser to the selected IP address on port 8006. Nah, kita habis ini harus mengakses browser ya di port 30.30.30.2 port 8006. Oke, kita reboot dulu. Rebooting, kita tunggu. Setelah itu kita masuk ke Proxmox, enter. Kemudian kita masuk menggunakan username dan password yang sudah kita buat tadi. Tadi kita menggunakan password admin. Kita tunggu dulu. Ya, ini sudah, kita masuk sebagai root dengan passwordnya admin. Nah, sudah masuk. Lalu samakan konfigurasi IP pada Windows kalian agar sama dengan IP server yang tadi dibuat. Kita klik kanan aja di sini, open network dan internet settings. Lalu change adapter option. Kita pilih network VMnet 1, pilih properties, lalu pilih TCP IP4. Kita ubah di sini ya, 30.30.30, ini kita coba 5. Lalu DNS-nya sudah benar ya tadi, 30.30.30.1. Oke, kita langsung oke. Ini oke lagi. Kita coba disable dulu, lalu di enable. Oke, sudah. Setelah itu kita buka web browser. Ketikkan https://, pastikan menggunakan S ya. Terus ketikkan 30/30.30.2 port 8006. Nah, maka akan muncul seperti ini biasanya. Kita klik event aja, langsung proses ke 30.30.30.2. Nah, jadi Proxmox ini adalah sebuah OS yang basisnya website.
Jadi kita nanti konfigurasinya melalui website ini, melalui browser saja. Lalu username-nya tadi root, passwordnya admin. Lalu kita klik login. Lalu oke saja. Nah, di sini kita sudah masuk pada OS-nya Proxmox. Jadi lihat ya, di sini ada tutorial VPS. Nah, di dalamnya ada storage-nya, usage-nya. Di sini ada banyak pilihannya ya. Ada shell, ada network, ada CPU usage, ada certificate, ada banyak. Lalu kemudian untuk menambahkan virtual machine, maka perlu untuk upload file installer OS-nya agar kita bisa gunakan Debian 9 yang tadi. Lalu kita pilih di sini aja. Ini di lokal. Lalu kita pilih konten, sini konten, lalu kita pilih upload. Nah, di sini upload. Nah, di sini kita pilih ISO 1D1 dari Debian 9-nya. Ini ya, D1-nya ada 3,6 GB. Kita open saja. Lalu kita upload. Nah, ini prosesnya cukup lama. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita tunggu. Oke, di sini sepertinya sudah selesai untuk proses uploadnya. Tapi sebelum itu kita tunggu dulu sampai loadingnya ini dan statusnya ini menjadi oke. Karena kalau nggak gitu, nanti saat mau membuat sebuah virtual machine, filenya ini akan korup. Belajar dari pengalaman dulu-dulu. Apabila proses loadingnya ini belum selesai, lalu dibuat atau create VM, maka akan berdampak pada filenya yang korup. Seperti itu. Kita tunggu dulu sampai statusnya menjadi oke dan loadingnya hilang. Oke, sepertinya proses loadingnya sudah selesai, lalu statusnya juga sudah oke. Kita bisa lihat di sini. Untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat virtual machine berupa Debian 9. Caranya dengan create VM. Kita lihat di data center ya. Nah, ini penggunaan disknya sudah kepakai 44%. Nah, maka dari itu memang harusnya storage-nya besar ya. Kita tadi udah bikin 50 GB untuk maksimalnya, lalu kita langsung aja create VM. Nah, di sini kita membuat sebuah virtual machine. Di sini namanya node-nya adalah tutorial VPS. Kita klik next aja. Lalu untuk ISO image-nya ini kita pilih Debian 9 tadi yang sudah kita upload tadi. Oke, sudah. Lalu kita lihat di general dulu lah. Name-nya ini kita ganti jadi Debian. Lalu masuk ke OS, kita pilih lokal, lalu ISO image-nya yang diupload tadi, kita klik next. Nah, di sini untuk sistemnya, graphic card-nya kita bisa atur di sini. Kita pilih standarnya aja, default.
Lalu untuk hard disk di sini ada disk size-nya untuk virtual mesinnya kita bisa atur, kita biarkan aja 32 GB. Oke, next. Lalu CPU-nya kita juga bisa atur untuk core-nya berapa, soketnya apa. Nah, di sini kita klik next saja. Nah, ini untuk memorinya, untuk RAM-nya. Di sini kita gunakan 512. Kita bisa tambah, bisa kurangi, terserah dengan preferensi kalian. Kalau saya langsung next saja. Lalu networknya ini sudah, langsung next saja. Nah, ini ya, jadi konfirmasi semuanya ini oke. Kalau sudah, kita klik finish. Kita tunggu ya. Jadi ini ada loadingnya, kita tunggu sampai proses loadingnya ini selesai. Oke, sudah selesai. Kita bisa lihat di sebelah sini ada tulisan Debian. Nah, ini adalah VMware kita atau VPS kita. Nah, ini VPS kita. Lalu kita langsung saja masuk ke konsol. Kita coba install Debian-nya. Oke, kita coba lagi ya. Kita klik start di sini. Kita tunggu sampai proses loadingnya dimulai. Ya, ini sampai lihat statusnya sampai oke. Kita tunggu dulu. Perlu diketahui bahwa Proxmox ini cukup berat jika dioperasikan. Jadi pastikan beberapa aplikasi di shutdown terlebih dahulu, di close terlebih dahulu. Oke, setelah oke statusnya, kita open console. Nah, di sini akan tampil installer untuk Debian-nya. Kita tunggu. Nah, di sini sudah tampil ya. Kita pilih install seperti biasanya. Oke, kita tunggu, akan muncul installernya seperti ini. Kita pilih English. Lalu untuk lokasinya kita pilih Asia, kita pilih Indonesia. Lalu ini kita pilih Hongkong saja ya, Hongkong. Waktunya. Lalu ini untuk keyboardnya kita pilih American English. Kita tunggu lagi. Sampai prosesnya selesai. Oke, kita muncul lagi ini configure the network. Kita pilih no aja. Lalu ini pilih do not configure the network at this time. Untuk namanya kita tetap aja pakai nama Debian. Langsung aja enter. Lalu untuk passwordnya kita pakai yang mudah saja. Root. Full name-nya kita pakai tutorial VPS misalkan seperti itu. Enter lagi, lalu passwordnya sama aja, root lagi. Nah, setelah itu kita pilih configure the clock. Pewaktuannya kita pilih WIB. Kita tunggu.
Nah, ini kita ada partition disk. Kita pilih aja yang paling atas, guided use entire disk. Kita klik enter. Lalu ini juga klik atas sendiri ya, all file. Setelah itu kita klik finish partitioning and write change to this. Lalu ini kita klik yes, pilih yes. Kita tunggu lagi sampai instalasinya selesai, sampai proses partisinya selesai. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini untuk configure the package manager. Untuk mempercepat, kita pilih yang no aja. Lalu untuk ini juga kita pilih no. Kita tunggu lagi sebentar. Nah, ini ada tampilan untuk popularity contest. Ini tidak perlu, survei aja. Nah, kita tunggu untuk instalasi softwarenya, Debian 9-nya. Kita tunggu lagi. Ya, ini sudah selesai. Kita pilih untuk yang bagian servernya aja ya. Jadi untuk Debian desktopnya kita hapus. Kita pilih yang web server, print server, sama SSH server. Lalu kita pilih continue. Nah, jadi kita installnya Debian CLI sama seperti yang di share hosting kemarin. Jadi di sini konsepnya setelah kita menginstal Debian 9, kita bisa mengkonfigurasi sendiri hostingnya di dalam Debian 9 ini. Jadi di dalam sebuah Proxmox ini ada Debian 9, di mana di Debian 9-nya itu kita bisa konfigurasi secara leluasa. Pengguna bisa mengkonfigurasi secara leluasa apa saja yang ada di Debian 9-nya. Oke, kita tunggu lagi sampai proses instalasi Debian 9 CLI-nya selesai. Nah, ini setelah penungguan yang cukup lama, kita install ya. Di sini kita install bootloadernya. Kita di sini pilih yes. Slide yes, lalu di sini kita pilih dev atau SDA di bawah. Oke, kita tunggu installing bootloadernya. Setelah itu proses instalasinya sudah selesai. Kita tunggu sebentar. Oke, instalasinya sudah komplit, sudah selesai. Lalu kita klik continue. Maka akan masuk otomatis ke Debian-nya. Kita tunggu aja sampai reboot, aplikasinya rebooting. Oke, sistemnya reboot. Proxmox-nya udah mulai jalan lagi. Kita masuk ke Debian-nya, enter.
Ini kita login dulu menggunakan akses root, passwordnya juga root. Oke, setelah ini kita konfigurasi dulu interface-nya dengan cara nano /etc/network/interfaces. Enter. Lalu kita di sini kita tambahkan auto. Kita sebelumnya kita lihat dulu. Kita lihat dulu ENS-nya dengan cara IPA. Nah, di sini dia menggunakan ENS 18. Jadi kita untuk settingnya networknya menggunakan ENS 18. Oke, masuk ke tadi. Lalu auto ENS 18 ya. ENS 18. Lalu eface ENS 18 inet loopback. Maksud saya inet static. Lalu untuk addressnya kita pakai 30.30.30.7 misalkan. Lalu netmasknya 27. Oke, setelah itu kita save. Lalu kita restart networknya dengan cara service networking restart. Kita tunggu. Oke, tidak ada error. Lalu kita cek lagi IPA. Nah, di sini sudah ganti inetnya menjadi 30.30.30.7. Kemudian karena kita membuat sebuah VPS, maka perlu untuk menginstal SSH. Caranya dengan ini. apt install open SSH strip server. Kita klik enter, kita tunggu loadingnya sampai selesai. SSH ini untuk apa? SSH ini memastikan bahwa VPS kita ini aman. Nah, setelah terinstall, maka kita masuk ke folder SSH dengan cara cd spasi /etc/ssh. Setelah itu kita masuk ke nano /ssh_config. config. Mohon maaf, salah. Jadi untuk masuknya di sini bukan nano SSH ya. Jadi di sini nano sshd.config yang benar. Nah, di sini kita pilih authentication, cari /authentication, lalu hapus hashtag pada depan login Gracedam sama permit loginnya dihapus. Lalu ini kita ganti menjadi 10 menit. Lalu profit passwordnya kita ganti menjadi yes. Oke, kita save, Ctrl O, enter, lalu Ctrl X untuk keluar. Lalu kita restart layanan SSH nya dengan cara service SSH restart. Lalu kita lihat statusnya, status service SSH status. Kita lihat dulu. Nah, kalau seperti ini sudah aktif. Lalu kita langsung saja buka aplikasi putih. Kita buka aplikasi putihnya. Kita masukkan hostname-nya atau IP address-nya yang kita buat tadi, 30.30.330.7. Kita sini pilih yes.
Nah, lalu login as-nya kita masuk sebagai root, passwordnya menggunakan root juga. Nah, maka kita sudah berhasil menyelesaikan konfigurasi untuk VPS menggunakan Proxmox dan Debian 9. Nah, untuk selanjutnya Debian 9 ini kita bisa konfigurasi sendiri bagaimana kita mengkonfigurasi hosting pada Debian 9. Nah, maka dari itu kita tadi intinya sudah membuat sebuah VPS berupa Debian 9 di dalam sebuah server yang dikelola oleh aplikasi atau software operating system Proxmox. Mungkin sampai sini saja praktikum atau konfigurasi VPS pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.